0110180158 dari kelas B Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang kebencanaan geologi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Ring of Fire. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali kebencanaan geologi. Salah satunya adalah gunung api. Di dalam buku Gunung Berapi di Indonesia karya Eko Titis Prasongko pada tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 129 gunung api aktif atau sekitar 13% dari gunung api aktif dunia. Gunung api di Indonesia tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah yang berada di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung yang berada di daerah tersebut disebut sebagai Gunung Ruang. Gunung Ruang merupakan gunung api stratosfer yang berbentuk seperti kerucut terpancung yang tumbuh di lingkungan laut dan membentuk sebuah pulau yang tingginya sekitar 1.700 meter dari dasar laut. Di bagian puncak gunung ini terdapat beberapa tonjolan sebagai sisa dari kegiatan pada masa lampau dan membentuk sebuah kaldera kecil. Sedangkan di bagian lereng dari gunung ini terdapat beberapa bukit bergelombang sebagai sisa dari beberapa ujung lava. Kawah di bagian puncak gunung ini berbentuk seperti tapal kuda dengan mulutnya yang mengarah ke arah selatan. Setelah diambil beberapa sampel batuan dari Gunung Ruang, didapatkan kesimpulan bahwa Gunung Ruang didominasi oleh batuan andesit basaltis. Dan dilihat dari sejarah evolusinya, batuan yang ada di Gunung Ruang mengalami perubahan komposisi, yaitu dari andesit ke andesit basaltis. 3 letusan terakhir Gunung Ruang yang terjadi pada tahun 1904, 1914 dan juga 1949 menghasilkan aliran lava yang berkomposisi andesit basaltis dan juga basal. Ketiga letusan ini cukup mempengaruhi bentuk morfologi dan juga lahan pertanian atau perkebunan rakyat di sektor selatan dan juga timur. Sementara itu, erupsi eksplosif magmatik yang terjadi pada masa lampau menghasilkan endapan aliran piroklastik yang cukup merugikan banyak harta benda dan juga lahan pertanian atau perkebunan rakyat di sektor barat, barat laut, dan juga tenggara. Letusan terakhir Gunung Ruang terjadi pada tanggal 22 September tahun 2002. Letusan ini berupa letusan magmatik yang disertai dengan lontaran batu dan diikuti dengan letusan yang menghasilkan aliran piroklastik. Letusan abu dan juga lontaran batu itu lebih mengarah ke arah sektor barat laut, sedangkan aliran piroklastik atau awan panas lebih mengarah ke arah sektor barat daya. Secara umum, kegiatan Gunung Ruang dibagi menjadi 9 periode letusan, di mana masing-masing letusannya diawali dengan erupsi eksplosif dan diakhiri dengan erupsi efusif magmatik yang menghasilkan aliran lava atau membentuk sebuah kubah lava di sekitar puncak Gunung Ruang. Berdasarkan pengalaman pada masa lampau, setiap letusan Gunung Ruang selalu diawali dengan erupsi eksplosif. Maka tidak menutup kemungkinan untuk erupsi yang akan mendatang, Gunung Ruang dapat menghasilkan ancaman bahaya bagi para penduduk, serta harta benda dan juga lahan pertanian di sekitarnya. Terdapat beberapa usaha dalam penanggulangan bencana, di antaranya yang pertama adalah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Ruang. Yang kedua adalah melakukan penyuluhan dalam rangka mensosialisasikan peta kawasan rawan bencana Gunung Ruang. Yang ketiga, memberikan panduan dalam rangka penyelamatan diri. Yang keempat, mendirikan bangunan di daerah yang dianggap kritis. Yang kelima, menghindari membuat bangunan yang vital dan mengembangkan pemukiman di kawasan rawan bencana. Yang keenam, kemiringan atap bangunan harus curam agar tidak terjadi penumpukan material. Dan yang ketujuh adalah melakukan pemantauan terhadap tingkat kegiatan gunung api. Cara penyelamatan diri apabila terjadi letusan Gunung Ruang, yang pertama adalah menjauh dari pusat letusan. Yang kedua adalah menjauh dari aliran sungai yang berpotensi menjadi media transportasi bagi lahar hujan. Yang ketiga adalah arah penyelamatan diri sebaiknya tidak memotong aliran sungai yang berpotensi menjadi media transportasi bagi lahar hujan. Yang keempat adalah tujuan penyelamatan diri lebih baik mengacu kepada peta kawasan rawan bencana. Dan yang kelima adalah apabila erupsi berbeda dengan pola erupsi sebelumnya, maka arah dan tujuan penyelamatan diri harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah daerah setempat.